Timnas Futsal Indonesia baru saja mencetak sejarah pertama kali main di final Piala Asia. Kemarin di salah satu sudut ada wajah yang tidak asing. Mungkin para pemain ini takut dimarahin sama salah satu ini. Ada Coach Justin, ex pelatih Timnas Futsal Indonesia. Coach, thank you udah join dari Surabaya. Ya, sama-sama. Coach, langsung aja gue mau nanya, lu kemarin nonton di Indonesia Arena, gimana lu Ya, melihat penampilan dari Timnas Futsal kita kemarin, Coach? gue nonton 2 match ya, perempat final lawan Vietnam dan kemarin lawan Jepang di semifinal. Itu 2 match yang berbeda menurut gue dan perbedaan yang signifikan. Bedanya apa? Itu murni dari konsistensi, bukan fighting spirit. Di 2 match mereka pemain kita itu fighting spiritnya luar biasa dalam arti intensitas dari detik awal sampai detik akhir bisa dipertahankan. Tapi lawan Vietnam di babak kedua mereka menurun dari segala segi lah, dari mental, dari intensitas, dari pressure. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi di babak kedua lawan Vietnam performa kita itu menurun. Nah, itu yang ditakut terjadi lawan Jepang karena Jepang jauh lebih kuat daripada Vietnam. Ternyata ini nggak terbukti sama sekali. Justru mereka di babak kedua main lebih sangar lagi. Nah, kalau Indonesia bermain konsisten dari detik awal sampai detik akhir, Jepang juga dari sisi kualitas menurut gue Jepang lebih bagus. Kita juga bisa lihat dari akurasi passingnya, gila Jepang itu hampir semua bola sampai. Pertanyaan kan kenapa kita bisa menang? Ya karena kita punya sebuah motivasi untuk bisa mengalahkan mereka. Kita lebih unggul dari sisi efisiensi, dari sisi efektivitas. Dan Jepang efisiensi dalam arti Jepang juga nggak mendapatkan banyak peluang. Cara permainan kita itu juga sangat bagus. Tapi kita lebih efektif. Lu cetak 5 gol lawan Jepang itu 15 tahun yang lalu kita cuma bisa mimpi bisa mengalahkan Jepang, mimpi masuk semifinal. Jadi ini sebuah mimpi yang belum selesai. Nah, semoga diselesaikan dengan mimpi indahnya besok, bukan nightmare. But apapun hasilnya besok, gue sangat bangga dengan timnas ini karena mereka sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa compete dengan level Jepang, dengan level Thailand, Uzbek, Iran. Kita jangan lupa lawan kita besok itu juara Iran. Asia. Iran juara Asia 13 kali dari 17 Piala Asia. Sisa 4-nya disisikan untuk Jepang. Jadi nggak ada tim-tim lain dan mereka berada di rank 5 dunia. Rank 5 dunia. Rank 5 dunia itu kalau di sepak bola levelnya apa? Jerman, Spanyol, Brasil atau apa? Papan atas lah. Jadi bukan tim ecek-ecek. Pasti semua fans berharap kita akan menjadi juara. Oke? Termasuk saya. Tapi apakah realistis untuk melakukan itu? Ya, apakah kita bisa jadi juara? Bisa. Tapi definitely permainan atau match besok lawan Iran lebih susah daripada lawan Jepang. Kalau kita tidak melakukan uh, individual error yang kecil aja, itu kita bisa punya peluang. Karena peluang yang seper 10 peluang atau kesalahan yang kita lakukan itu bisa langsung di-strap sama Iran. Iran itu lebih dahsyat lagi. Mungkin generasinya sekarang berbeda ya, tapi 20 tahun yang lalu pada saat gue melatih timnas, mereka sudah berada di rank 4, rank 5 dunia. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Makanya itu ya kita enjoy the moment aja kalau saya bilang mah buat besok. Tapi apa yang membedakan Iran dan juga Jepang ya? Dan juga tadi gue mau follow up tadi ketika lo bilang Indonesia tidak menurun ketika melawan Jepang dibandingkan dengan Vietnam. Tapi nyatanya kemarin kita sempat kena comeback, Coach. Udah unggul 2-0 tapi akhirnya 2-2. Itu bukan yang membuktikan ada konsistenan dari Enggak, pemain dari timnas. enggak. Itu membuktikan bahwa kita punya mental yang luar biasa. Kalau lu udah unggul 2-0, nah disitulah kita memang agak menurun. 2-2, orang berpikir semua kita akan ngedrop. Enggak kok, kita nggak ngedrop, kita cetak 1 gol lagi, disalip lagi 3-3, masuk extra time. Harusnya yang menyalip ini kan memiliki fighting spirit yang atau semangat yang lebih tinggi daripada yang udah unggul duluan. Tapi
tidak terjadi. Justru kita yang sudah 2 kali kesalip, kita unggul untuk ketiga kalinya. Nah ini kan menunjukkan mental yang luar biasa. Nah ini yang gue takutin juga pada saat 2-2, 2-0 terjadi 2-2. Aduh, 2-2 lagi nya gue takutin mentalnya ngedrop kan. Ternyata mereka cetak 1 gol lagi 3-2. Bahkan di 30 detik terakhir mereka baru bisa cetak lewat penalti kan, menyamakan sehingga masuk ke extra time. Tapi ya that's futsal, itu dalam sepak bola pun itu terjadi. Justru gue melihat ini mental yang dimiliki oleh pemain kita itu luar biasa. Disamakan tapi tetap bisa unggul terus, 3 kali beruntun unggul lawan Jepang, dan itu sama sekali nggak gampang. Thailand aja, Thailand itu sudah kalau nggak salah ya 2 atau 3 kali masuk final Piala Asia, nggak pernah juara tuh. Disapu bersih juga sama kalau nggak Jepang sama Iran. Jadi besok untuk gue sih, ya lu main di final aja udah luar biasa, bener-bener luar biasa dengan capital L. Tapi saran gue sih enjoy aja, nikmati aja pertandingan ini, ikutin instruksi pelatih dan berikan segalanya. Kalau udah melakukan itu, seandainya kita kalah, it's okay, it happens. Dalam hidup kan itu bisa terjadi. Tapi kalau ikutin instruksinya, lu nyaris nggak buat kesalahan, lu fighting spirit lu luar biasa, we can win loh. Kita baru bisa sekarang mencetak sejarah yang luar biasa, yang dilanjutkan setelah menang AFF, menang SEA Games, sekarang bisa menang Piala Asia. Dan ini kan rentetan yang luar biasa. Pelatih mana sih yang pernah melakukan itu? Yang mungkin levelnya Thailand dulu, di bawah Vic Hermans atau di bawah siapa, juara AFF, juara SEA Games, dan juara Asia. Thailand belum pernah ding. Itu pun Thailand belum pernah melakukan, yang udah berpuluhan kali juara Southeast Asia lah, AFF dan lain-lain. Jadi ya itu semua masih terbuka. Siapa sih yang pikir kita bisa ngalahin Jepang? Fair aja, nggak ada. Kita berharap iya, tapi kalau realistis nggak ada yang berpikir seperti itu. Bahkan gue dan teman-teman, jadi di Indonesia Arena gue ketemu beberapa teman mantan, ada mantan pemain, mantan pengurus, ketemu, kita semua kaget dan kagum ya dengan pencapaian yang dilakukan oleh Hector. Hector itu benar-benar bisa mampu mengangkat tim ini levelnya ke 2 level ke atas. Sekali lagi, Jepang itu bukan tim jelek ya, Kensuke itu pelatih hebat, tapi bisa kita kalahkan. Artinya faktor pelatih yang menjadi poin krusial di kesuksesan dari timnas futsal di ajang ini, coach. Dan juga kalau misalkan iya, apa yang membuat dia bisa mengangkat derajat dari timnas futsal Indonesia? Enggak, gini. Bahwa pelatih ini hebat, iya betul. Hector ini kan bukan pelatih yang punya CV luar biasa di dunia futsal. Dia pernah ke Piala Dunia, tapi sebagai pelatih fisik di Vietnam. Jadi sekarang dia diberikan kesempatan nih untuk menunjukkan Hector Suto itu siapa. Dan dia benar-benar memanfaatkan peluang ini. Cuman sekali lagi, yang cetak gol kan pemain. Yang bermain kan pemain. Kita harus kasih kredit pemain. Dan bukan 18 pemain. Hector ini punya satu pool pemain, isinya 30-40 pemain, di mana tiap event dia pakai 18 ini, untuk SEA Games 18, untuk AFF 18, untuk Piala Asia 18, karena semua bisa terjadi. Contoh Evan sama Guntur sekarang nggak ada, Runtuh Boy nggak ada. Sebelum-sebelumnya kan mereka selalu ada. Jadi inilah kehebatan kalau gue bilang seorang Hector, dia punya pool pemain yang dia pilih, yang bergantian memperkuat timnas. Dan dia mengatakan juga, yang sukses itu bukan saya, bukan timnas, tapi juga pemain-pemain yang ada di tribun. Yang dimaksud pemain yang kebetulan belum terpilih, tapi masih dalam pool pemain yang ada di list dia lah, di bucket list dia lah. Gitu. Meskipun pemain yang bermain, tapi kan pada akhirnya skema pelatih itu akan menentukan, coach. Kalau lu melihat skema permainan apa yang membuat akhirnya timnas futsal ini bisa berprestasi? Tadi lu sebutkan dari AFF, SEA Games sampai dengan sekarang Piala Asia. Ya, kalau gue melihat itu intensitas ya. Kita lihat terutama dari si organisasi lah, mereka bisa ngepres Jepang dari belakang sampai ke depan, sehingga Jepang begitu ketat di press sampai mereka berapa kali panik dengan buang bola. Untuk bisa melakukan itu, lu butuh fisik yang luar biasa.
Oke. Fisik ini bisa dibangun satu kalau lu punya dana. Kalau lu nggak punya dana, lu nggak bisa makan sehat, nggak bisa nge-gym, kasarnya begitulah. Hmm. Itu disediakan. Tapi dana yang disediakan dimanfaatkan semaksimal mungkin dan pemain juga eagernya luar biasa. Pemain bener-bener kalau orang tanya dan banyak orang tanya sama gue, pemain siapa yang terbaik? Syauqi kah? Iqbal kah? Anca kah? Habibie kah? Enggak. Semua ini bermain bagus. Tidak ada satu yang gue bisa tunjuk. Semua itu benar-benar punya kontribusi yang luar biasa. Ini juga kelebihan dari Hector kalau menurut gue. Jadi untuk gue pemain juga happy dengan apa instruksi yang diberikan oleh Hector. Lu kalau perhatikan Hector itu ada berapa momen itu marah-marah besar loh. Which is good. Gue bilang itu menunjukkan pelatih yang luar biasa. Kalau lu mau unggul apa lu tetap bisa marah. Bukan kalem. Kenapa marah? Mendorong, mempres, menekan pemain biar mereka tetap fokus. Karena pertandingan belum selesai. Ini futsal, gue pernah nonton di Eropa 1 menit bisa terjadi 3 gol. Apalagi pada saat mereka bermain power play. Lawan Vietnam, kita keteteran power play-nya. Defense-nya jelek sekali. Sampai kebobolan. Kemarin kita bisa cetak gol, 1 gol. Bahkan bisa 3 gol kalau 2 kali peluang yang didapatkan berhasil. Jadi dari sisi itu pun defense melawan power play kita sudah berkembang. Tapi sekali lagi ini sinergi antara pelatih, pemain, pengurus juga dan fans juga yang selalu memotivasi pemain itu kan luar biasa. Jadi kalau kesuksesan ini dan ini juga sudah ditekankan Hector, banyak faktor yang terlibat agar kita bisa dalam futsal bisa sukses. Gue dengar beberapa pernyataan Koci soal level timnas futsal Indonesia. Lu katakan masih menempel level dunia, Coach. Apa yang membuat faktor dari timnas futsal ini belum sampai level dunia menurut lu? Apa yang kurang? Konsistensi yang sudah ditunjukkan oleh Thailand contoh. Kita berapa kali sih juara FF? Berapa kali sih juara SEA Games? Berapa kali sih masuk final 4 besar Piala Asia? Kan nggak pernah. Ini kan semua baru dibangun dari U19-nya Kensuke, terus ke pelatih Iran, intermezzo dengan pelatih Brasil yang Gatot, baru sekarang ke Hector, ya kan? Ini kan proses pelan-pelan yang benar-benar diangkat oleh Hector. Nah, kalau kita seandainya generasi ini pensiun, masuk generasi baru, bisa nggak kita mencapai prestasi yang sama? Thailand bisa. Thailand sudah membuktikan. Berapa kali ikut Piala Dunia. Jepang sudah membuktikan, Iran sudah membuktikan, bahkan Uzbekistan sudah membuktikan. Untuk gue 4 negara ini itu top Asia. Nah kita ini nempel. Nempel karena kita belum terbukti. Kalau seandainya kita 2028 Piala Asia berikutnya, kita masuk 4 besar lagi, baru kita bisa membuktikan sih gue bisa 2 tahun beruntun masuk 4 besar. Ya kan, nggak perlu final 4 besar lolos ke Piala Dunia kan. Nah nanti di Piala Dunia bisa nggak lolos grup? Nah kita belum melakukan itu. Sementara Thailand, Uzbek, Jepang sama Iran sudah. Makanya itu gue bilang kita itu menempel, belum ke sana. Apa yang harus dilakukan Indonesia, Coach, agar konsistensi itu bisa sama kayak Uzbek ataupun Thailand? Karena mungkin banyak yang mengetahui futsal ini kan baru sekarang, tapi kan gue percaya prosesnya sudah berjalan dari beberapa tahun lalu, Coach. Faktor apa yang paling menentukan? Proses ini kalau bilang ya udah berjalan dari zaman gue 2005. Kita bikin liga dulu, kita bikin ini sampai pelan-pelan menjadi kuat, menjadi pondasi kuat. Intinya adalah Federasi Futsal Indonesia harus tahu apa yang mereka lakukan. Mereka jangan terlena hanya dengan timnas senior. Timnas senior kita nggak punya pemain diaspora. Timnas senior ini lahir dari liga. Kalau timnas senior sepak bola mayoritas kan pemain diaspora bermain di luar. Sekarang ada beberapa yang bermain di Super League, tapi mayoritas kan dari luar. Kalau futsal kan nggak. Mayoritas mereka semua hampir semua praktis dibilang semua lah itu main di liga lokal. Artinya kita harus bisa membuat liga lokal ini konsisten kualitasnya. Kedua, ketiga ini youth yang U19, U17, U15 yang akan menjadi pemain
Liga Pro ke depannya ini harus digeber juga. Belanda itu punya U16 cewek loh. Timnas U16 cewek. Nggak usah, Cok. Kita punya nggak? Kan nggak ada. Ya kan? Nah, ini harus kita benahi ke depannya. Jadi kalau pembenahan youth atau investasi di youth itu berjalan, tingkatkan kualitas liga juga, ini akan dimanfaatkan oleh timnas. Baru kita bisa bilang konsistensi ini berjalan, baru kita bisa bilang kita termasuk top Asia, dan top Asia itu adalah top dunia. Artinya ini baru langkah awal dari tim ini ya, Coach ya? Betul. Langkah awal juga ini menjadi tantangan sebagai terutama untuk federasi. Federasi punya peran penting sekali. Karena kita tahu semua bahwa menuju ke atas itu jauh lebih gampang daripada bertahan di atas. Itu 4 negara yang gue tadi sebut sudah melakukan, kita belum. Makanya gue bilang kita masih menempel. Oke, penutup Coach, pertandingan final di Sabtu malam, lu melihat akan menjadi pertandingan seperti apa? Dan juga tadi gue bertanya kan, apa yang membedakan Iran dan juga Jepang, Vietnam dan juga lawan-lawan timnas sebelumnya di babak kualifikasi grup? Yang jelas Iran small details adalah pada saat mereka mengkontrol, melakukan kombinasi teknik dasarnya, shootingnya itu lebih efisien dan lebih efektif daripada Jepang. Bisa nggak kita handle? Bisa kalau semua pemain on fire. Kayak lawan Jepang, praktis semua pemain on fire. Jangan kayak lawan Vietnam. Itu agak ngeri-ngeri sedap lawan Vietnam. Tapi lawan Jepang, praktis semua. Nah, kalau level yang mereka tunjukkan lawan Jepang bisa sedikit ditingkatkan, kita bisa melawan. Kita definitely bisa melawan, bisa sampai extra time, bahkan bisa sampai adu penalti. Tapi kalau kita lengah, nggak bisa mempertahankan levelnya lawan Jepang, ya kita akan kalah. Karena sekali lagi ini Iran. Iran nggak gampang, tapi nggak impossible juga. Ekspektasi publik akan jadi bumerang, Coach? Nah ini yang bahaya, makanya gue di beberapa akun gue bikin dan gue di interview berapa kali gue bilang kan jangan punya, gue selalu bilang apapun hasilnya di final ini sudah luar biasa atau yang mereka tunjukkan. Jadi mari kita mendukung aja, kita nggak usah berekspektasi terlalu tinggi lah, karena ini pertama kali dan lo harus sadar ibarat lo pertama kali kayak lo pertama kali ke luar negeri, lo pertama kali naik ke mobil mewah, lu pertama kali naik pesawat, kan you are very excited, ya kan? Nah, excitement ini harus dirombak menjadi energi yang positif. Energi positif ini artinya ikutin instruksi pelatih, bermain fokus, jangan terdistract dengan cybernya dari pemain Iran. Lawan Jepang kita berapa kali agak terdistract kan? Jangan terganggu lah, lu tetap fokus terhadap kerjaan lu sebagai pemain futsal di lapangan, dan ya semoga kita berharap ada sedikit miracle yang bisa membuat kita menjadi juara. Kenapa menjadi juara itu penting? Bukan trofinya untuk gue itu nggak penting, tapi menjadi juara kita akan gain banyak poin. Poin ini penting nanti untuk Piala Dunia 2028 di mana ada 4 grup, tuan rumah sama seeded. Nomor 1 tuan rumah. Nomor seeded kedua ini kan nomor 1 di Asia, yaitu Iran. Nah, nomor 3, 4 ini masih berada di levelnya Jepang sama Thailand kalau nggak salah. Nah, ini harus kita geser. Karena kalau kita berada di bawah mereka, kita bisa ketemu Jepang sama Iran di 2028. Nah, itu agak repot. Ya kan? Untuk agar nggak ketemu Iran atau Jepang, kita harus berada menjadi seeded di grup 1. Nah, untuk bisa menjadi di grup 1, kita harus menjadi juara. Sambil 2 tahun menjelang sana kita cari poin sebanyak mungkin. Gue kurang tahu selisih poin dan perhitungan poin itu seperti apa ya. Tapi ini kira-kira realitanya seperti itu. Oke, Coach, ini penutup, besok akan melawan Iran. Dari kacamata seorang mantan pelatih timnas futsal, secara objektif, feeling lu dari 0 sampai 100, berapa persen Indonesia bisa juara? 40%. 40%, artinya lu cukup realistis. Ya. Dan lawan Jepang pun gue bilang, kalau lawan Jepang gue bilang 45-55. Dan akhirnya sampai extra time kita bisa rubah menjadi keuntungan ke kita. Ya kan? Gue harap kita bisa menahan gempuran Iran sampai ke adu penalti, baru itu untung-untungan.
ya kan? Baru itu lotre lah kasarnya begitu. Hmm. Tapi kalau ya sekali lagi kita nggak pernah tahu form of the day dari pemain seperti apa. Semoga pemain tidak tertekan, mereka enjoy aja. Definitely mereka bisa menang. Tapi realistisnya lawan 13 kali juara Asia, lawan rank 5 dunia, itu 40-60. 40-60. Kita lihat Ya, gimana nanti timnas futsal ya, Indonesia besok bermain. Thank you coach udah bergabung di Liputan Sport. Kita harapkan thank you. doa terbaik untuk timnas futsal besok. Semoga bisa Ya, meraih hasil terbaik dan juga ingat pesan coach selalu dukung timnas apapun hasilnya besok. Gue apapun Glenn Joshua hasilnya, betul. pamit bersama Coach Justin. Thank you. Thank you.